Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengapian terkontrol komputer. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengapian yang dikontrol oleh komputer atau electronic control module. Pada beberapa video kelistrikan otomotif sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sistem pengapian konvensional. Ya, kemudian sudah membahas juga mengenai sistem pengapian semi elektronik, sistem pengapian full elektronik, sistem pengapian capacitive discharge ignition atau sistem pengapian CDI, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengapian yang kerjanya dikontrol oleh komputer. Nah, baik ya, kita mulai. Nah, ini adalah gambaran sederhana dari sistem pengapian yang dikontrol oleh komputer, ya, di mana di dalam sistem pengapian ini dia ada electronic control module, ya, kadang disebut electronic control unit, yang fungsinya untuk mengatur kerja dari sistem pengapian ini. Nah, baik, kita dengarkan penjelasan umum mengenai sistem pengapian yang terkontrol komputer ini. Pada sistem pengapian yang dikontrol komputer, engine atau mesin dilayani dengan sistem pengapian yang sangat mendekati karakteristik saat pengapian yang ideal. Apa fungsi dari electronic control unit? Kita dengarkan. Komputer unit atau electronic control module menentukan saat pengapian berdasarkan masukan-masukan dari sensor dan memori internalnya yang memiliki data saat pengapian yang optimal untuk setiap kondisi putaran engine. Nah, jadi sistem pengapian terkontrol komputer ini merupakan sistem pengapian yang digunakan ya pada mesin yang umumnya sudah menggunakan sistem bahan bakar injeksi elektronik ya atau EV. Nah, pengontrolan pengapian ini dilakukan oleh komputer yang sering kita menyebutnya adalah electronic control unit. Nah, jadi bagian ini yang mengontrol kerja sistem pengapian. Juga secara sistem ya pada sistem bahan bakar, electronic control unit ini juga mengatur sistem penginjeksian bahan bakar. Nah, untuk pengontrolan pada sistem pengapian ini terutama pada sistem pemajuan dan pemunduran saat pengapian atau ignition timing yang disesuaikan dengan kondisi kerja mesin. Nah, jadi misalkan putaran naik atau turun, maka pengapian ini akan maju kemudian mundur, ya, gitu ya. Jadi kalau putarannya naik, pengapian dimajukan, dan putaran turun, pengapian dimundurkan. Nah, jadi kira-kira itu fungsi dari sistem pengapian yang dikontrol oleh komputer, terutama fungsi dari electronic control modulnya. Nah, sekarang kita lihat macam-macam sistem pengapian yang dikontrol oleh komputer. Ya, berikut penjelasan singkat sistem pengapian yang terkontrol komputer. Sistem pengapian terkontrol komputer terdiri dari 3 macam. 1. Distributor ignition system atau sistem pengapian distributor. 2. Distributorless ignition system atau sistem pengapian tanpa distributor. Dan 3. Direct ignition system atau sistem pengapian langsung. Nah, baik ya, sekarang kita lihat sistem pengapian yang menggunakan distributor ya atau distributor ignition system. Berikut penjelasannya. Sistem pengapian ini masih menggunakan distributor untuk membagikan tegangan tinggi dari koil ke tiap-tiap busi sesuai dengan urutan penyalaannya. Distributor memberikan masukan kepada ECM melalui sinyal NE dan sinyal G. Berdasarkan masukan itu, ECM mengolahnya dan memberikan input kepada igniter untuk melakukan pengapian. Pengaturan pembagian tegangan sepenuhnya dilakukan oleh distributor,
Sedangkan pengaturan saat pengapian dilakukan oleh ECM dengan mengatur sinyal IGT yang masuk ke igniter. Ya, baik. Sekarang kita dengarkan penjelasan mengenai distributorless ignition system ya atau DLI ya, sistem pengapian yang sudah tidak menggunakan distributor. Berikut adalah penjelasannya. Sistem pengapian ini adalah sistem pengapian terkontrol komputer yang sudah tidak menggunakan distributor. Pendistribusian tegangan tinggi dari koil dilakukan sepenuhnya melalui pengaturan yang dilaksanakan oleh Electronic Control Unit. Ya. Sekarang sistem pengapian langsung atau direct ignition system. Ya, berikut adalah penjelasan dari direct ignition system. DIS kependekan dari Direct Ignition System atau sistem pengapian langsung. Sistem pengapian ini memiliki koil yang langsung terpasang pada busi. Ya, baik. Sekarang kita melihat bagaimana diagram blok dari sistem pengapian yang terkontrol komputer ini. Ya, ini adalah diagram blok yang merupakan gambaran dari sistem pengapian yang dikontrol oleh komputer. Ya, berikut beberapa penjelasannya. Secara umum, sistem pengapian terkontrol komputer ini terbagi menjadi 3 blok ya atau 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian sensor-sensor ya. Kemudian bagian pengontrol ya atau electronic control module. Nah, kemudian bagian aktuatornya. Dalam hal ini tentu saja sistem pengapian ya. Nah, jadi secara umum prinsip bekerjanya ini adalah bahwa sensor-sensor yang ada pada engine yang menggunakan sistem pengapian terkontrol komputer ini ya menghasilkan data-data kondisi kerja mesin. Ya, jadi pengukur aliran udara, sensor poros engkol dan lain-lainnya, dia akan mendeteksi kerja mesin, ya, beberapa kondisi kerja mesin. Nah, sebenarnya masih ada beberapa sensor yang lain, misalkan sensor knocking, ya, yang tentu saja sangat berefek kepada kerja dari sistem pengapian jenis ini. Sekarang kita coba menguraikan ya sensor-sensor ini ya yang ada pada sistem pengapian yang dikontrol oleh komputer. Berikut penjelasan dari sensor-sensor ini. Pengukur aliran udara atau airflow meter berfungsi untuk mendeteksi jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold. Sensor poros engkol dan poros cam berfungsi untuk mendeteksi posisi poros engkol dan poros cam. Sinyal NE dan sinyal G merupakan sinyal putaran poros engkol dan poros knock. Sinyal NE menunjukkan posisi poros engkol dan putaran mesin, sedangkan sinyal G memberikan identifikasi posisi tiap silinder. Sensor air pendingin mendeteksi temperatur air pendingin di dalam mesin. Sensor posisi throttle berfungsi untuk mendeteksi posisi throttle gas atau untuk mendeteksi sudut pembukaan throttle. Sensor starter berfungsi untuk mendeteksi apakah sistem starter sedang bekerja atau tidak. Cek konektor memberikan informasi kepada ECM apakah engine atau mesin dalam kondisi pengecekan atau tidak. Ya, kemudian yang saya sampaikan tadi ada sensor knocking ya, di mana jika terjadi knocking terdeteksi, maka electronic control module ini akan memberikan perintah kepada sistem pengapian untuk memundurkan saat pengapian sehingga knocking akan hilang. Nah, kemudian berikut adalah penjelasan dari fungsi dari electronic control module. ECM, Electronic Control Module atau disebut juga dengan ECU, Electronic Control Unit, berfungsi untuk mengolah informasi dari sensor-sensor agar mengetahui kondisi kerja mesin.
Unit komputer tersebut akan menentukan saat pengapian berdasarkan masukan-masukan dari sensor dan memori internalnya yang memiliki data saat pengapian yang optimal untuk setiap kondisi putaran mesin. Nah, output dari electronic control module ini berupa sinyal IGT, ya, berupa sinyal ignition timing atau sinyal saat pengapian. Sinyal IGT ini nanti akan diinputkan kepada igniter. Ya, berikut adalah penjelasan dari sinyal IGT. Sinyal IGT digunakan untuk mengatur aliran arus primer coil melalui electronic control module atau electronic control unit. Sinyal IGT adalah suatu tegangan untuk meng-on dan meng-off-kan transistor utama di dalam igniter. Nah, jadi saat igniter ini bekerja, transistor yang ada di dalamnya ini on dan off, maka transistor ini akan memutuskan arus dan menghubungkan arus primer coil, ya, sehingga pada saat arus mengalir ke kumparan primer coil terjadi medan magnet, dan pada saat arus diputus maka medan magnet akan hilang dengan cepat, ya, atau kolaps sehingga akan menghasilkan tegangan tinggi pada kumparan sekunder, dan kemudian tegangan tinggi tersebut diteruskan melalui distributor, ya, atau tanpa distributor, ya. Jadi langsung kalau yang tidak menggunakan distributor dari koil langsung ke busi. Sedangkan yang menggunakan distributor, tegangan tinggi dari koil, ya, pada kumparan sekunder diteruskan ke busi melalui distributor. Nah, berikut adalah penjelasan dari masing-masing bagian sistem pengapian, ya. Kita dengarkan penjelasan dari igniter ini. Igniter merupakan komponen sistem pengapian yang langsung menerima perintah dari komputer atau ECM melalui sinyal IGT untuk melakukan pengapian. Fungsi utama igniter adalah untuk memutus dan menghubungkan arus primer coil berdasarkan sinyal IGT. Koil berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai 12 volt menjadi tegangan tinggi di atas 10.000 volt. Distributor berfungsi untuk mendistribusikan atau membagi-bagikan tegangan tinggi ke tiap-tiap busi sesuai dengan urutan penyalaannya. Pada tipe tertentu, distributor tidak digunakan pada sistem pengapian yang terkontrol komputer. Busi berfungsi untuk memercikan bunga api akibat loncatan tegangan tinggi pada elektroda-elektrodanya. Nah, dari electronic control module memberikan sinyal kepada igniter berupa sinyal IGT. Nah, pada saat sinyal IGT masuk, ya, masuk ke igniter, tadi dijelaskan, maka akan meng-on dan meng-off-kan transistor yang ada di igniter ini. Nah, setelah terjadi pengapian, maka igniter ini akan memberikan laporan kepada electronic control unit atau electronic control module bahwa pengapian sudah dilaksanakan. Laporan dari igniter ini berupa sinyal IGF. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.